Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai menjelajahi tentang dunia SEO. Ya. Oke, langsung saja. Jadi SEO atau Search Engine Optimization adalah proses pengoptimalan situs web Anda agar lebih mudah ditemukan oleh search engine atau mesin pencari seperti Google secara organik. Nah, jadi SEO ini penting untuk memastikan situs Anda mendapatkan traffic yang relevan tanpa harus membayar iklan. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan konversi dari pengunjung yang datang ke situs Anda atau mungkin hanya ingin mencari pengunjung saja atau mencari traffic. Nah, kemudian mesin pencari bekerja melalui 3 proses utama, yaitu crawling, indexing, dan ranking. Pertama, mesin pencari seperti Google akan melakukan crawling atau penelusuran terhadap halaman-halaman di internet. Setelah itu, mereka akan mengindeks halaman-halaman tersebut itu di database mereka. Jadi, Google punya database akan mengindeks halaman-halaman para website-website yang ada di internet. Nah, saat seseorang melakukan pencarian, mesin pencari itu akan melakukan ranking halaman yang relevan berdasarkan kualitas konten dan banyak faktor lain, entah dari rekomendasi atau yang konten-konten yang memang memenuhi dari kebijakan Google itu sendiri. Nah, kemudian ada 3 jenis utama SEO yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu on-page SEO. Mencakup optimasi semua elemen yang ada di dalam halaman seperti kata kunci, meta deskripsi, dan struktur konten. Nah, kemudian yang kedua ada off-page SEO atau lebih berfokus pada bagaimana situs Anda dilihat di luar seperti backlink dari situs lain. Dan yang terakhir, technical SEO berhubungan dengan aspek teknis seperti kecepatan situs dan mobile friendliness yang bisa mempengaruhi performa SEO juga. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. On-page SEO adalah sebuah optimasi yang kita lakukan di dalam halaman situs itu sendiri, mulai dari judul, konten, hingga gambar. Jadi ini optimasi ini dilakukan di dalam website kita sendiri ya. Ini sangat penting karena mesin pencari itu menggunakan elemen-elemen ini untuk menentukan relevansi dan peringkat halaman di hasil pencarian. Jadi nanti untuk menentukan siapa saja yang berada di halaman pertama Google itu juga harus memenuhi dari indikasi on-page SEO ini ya. Kemudian saat mengoptimasi judul dan meta deskripsi, pastikan Anda memasukkan kata kunci utama yang ingin Anda targetkan. Jadi judul pada sebuah page atau konten sebaiknya tidak lebih dari 60 karakter agar tidak terpotong di hasil pencarian. Nah, kemudian berikan meta deskripsi yang singkat, padat, dan mengandung elemen ajakan bertindak serta tidak lebih dari 155 karakter. Nah, kurang lebih begini nanti tampilan pada Google. Jadi yang bagian ini adalah judulnya dan di bawah ini adalah deskripsinya. Jadi nanti tampilannya kurang lebih akan seperti itu. Nah, terus heading seperti H1, H2, H3, dan seterusnya itu juga penting untuk kebutuhan struktur konten. Jadi H1 ini biasanya digunakan untuk judul utama halaman dan berisi kata kunci utama. Nah, heading berikutnya disusul seperti H2 dan H3 itu digunakan untuk sub dan subjudul dan harus membantu mempermudah dalam pembuatan konten sekaligus menjadi navigasi dari pembahasan itu sendiri ya. Jadi itu sudah berurutan ya, H1 itu sebagai judul utama, H2 sebagai subjudul, H3 sebagai poin-poin dari subjudul tersebut. Nah, sehingga itu selain mudah dipahami oleh pembaca,
itu juga mudah dipahami oleh mesin pencari Google. Jadi intinya itu heading itu untuk merapikan atau memberikan struktur konten yang memang rapi, termasuk di homepage juga seperti itu. H1 itu untuk judul website Anda, H2 bisa digunakan untuk landing page di website Anda, dan H3, H4, H5 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, di sini saya akan memberikan contoh penggambaran dari penataan headline. Kita coba buka random aja nih ya dari website panduan.com. Nah, di sini ada judul konten atau page ya. Itu ini biasanya menggunakan headline 1 ya. Kemudian ada lagi sub nanti, ini yang saya highlight. Ini sepertinya menggunakan headline 2, dan untuk namanya ini ada headline 3. Coba kita cek ya dari atas. Untuk yang judul, nah ini menggunakan headline 1 sebagai titel konten ya. Kemudian mana tadi? Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini menggunakan headline 2. Terus untuk subnya lagi, ini menyebutkan nama-namanya, itu menggunakan headline 3. Jadi memang harus harus terstruktur ya, supaya satu rapi, kemudian memudahkan visitor itu untuk membaca informasi yang ada di situs Anda, dan juga membantu menuntun mesin pencari Google untuk merekomendasikan website Anda ke halaman pertama Google, seperti itu. Setelah itu, menyisipkan kata kunci dalam konten itu harus dilakukan secara alami. Jadi jangan terlalu banyak memasukkan kata kunci yang sama, atau itu biasa disebut dengan overstuffing ya, karena hal ini bisa merugikan SEO Anda. Jadi Google itu akan menganggap Anda itu melakukan spamming ya, itu kurang baik untuk kesehatan situs Anda. Sebaiknya gunakan variasi kata kunci LSI atau LSI ya, atau itu kepanjangan Latin Semantic Indexing ya, atau kata kunci turunan yang bisa membantu mesin pencari itu memahami topik secara lebih luas. Nah, untuk penjelasan gimana cara riset kata kunci nanti kita akan bahas ya. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang ini internal linking ya. Jadi internal linking itu adalah praktik menghubungkan halaman-halaman dalam situs web Anda dengan menggunakan anchor tag yang relevan. Nah, ini akan membantu mendistribusikan otoritas halaman secara merata di situs Anda, yang memberikan navigasi yang lebih baik lagi kepada pengguna ya, yang pada gilirannya itu juga bisa meningkatkan SEO. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh kepada Anda seperti apa penampilan dari internal link ya. Jadi internal link itu harus digunakan secara relevan dan tidak perlu banyak-banyak ya. Jadi untuk menjelaskan istilah-istilah yang mungkin juga telah dibahas di website kita. Contohnya kita ambil di Mekarit Jurnal ya. Ini di konten perbedaan online marketing dan digital marketing. Nah, di sini kita sudah langsung diberikan tampak link ya. Nah, dan di sini kita akan coba lihat. Nah, istilah digital marketing dan online marketing menurut sempat. Nah, untuk online marketing ini coba kita klik. Nah, ini untuk menunjukkan ke artikel lain. Jadi tentang online marketing. Ini masih relevan. Kita turun lagi. Nah, dengan kata lain istilah digital marketing. Jadi ini juga mungkin isinya artikel dia yang lain. Nah, jadi secara teknisnya ini internal link ini digunakan membantu pembaca ya. Jadi kalau misalkan kita membaca dengan kata lain istilah digital marketing, tidak perlu istilahnya itu apa sih. Nah, dia sudah menyuguhkan artikel yang membahas tentang istilah tersebut. Jadi pembaca akan terbantu begitu. Jadi selain itu juga dari segi Google juga
melihat artikel itu saling berkesinambungan ya. Jadi memang ada kaitannya antara artikel satu dengan artikel lainnya. Begitu pula untuk page-page konten landing page yang memang digunakan untuk untuk promosi bisnis produk atau jasa Anda ya, seperti itu. Nah, kemudian ini juga berkait dengan optimasi gambar ya. Optimasi gambar juga merupakan bagian penting dari on-page SEO. Pastikan setiap gambar yang akan Anda upload itu memiliki alt text yang deskriptif dan mengandung kata kunci atau mungkin menggunakan sinonim atau LSI tadi, karena ini akan membantu mesin pencari memahami konten gambar ya, tapi yang relate ya. Misalnya Anda menggunakan gambar kucing bengal, maka Anda bisa menggunakan alt text seperti kucing bengal jantan atau kucing bengal sedang memakan whiskas atau dan lain sebagainya, yang masih menggunakan kata kunci tapi juga menggambarkan gambar yang Anda maksud itu seperti apa, seperti itu. Nah, masih pada pembahasan gambar, kompres gambar itu juga penting. Nah, jadi Anda bisa mengompres gambar untuk mempercepat waktu loading halaman website Anda. Tentu saja berdampak positif ya pada SEO di website Anda ya. Menurut para praktisi SEO, alangkah baiknya itu menggunakan format WEBB ya, dengan besar per file itu tidak lebih dari 100 KB, tapi biasanya idealnya sih kurang dari 75 KB, tapi ya itu tidak masalah. Kembali juga terhadap jumlah gambar di halaman Anda itu sendiri ya. Jadi bisa menyesuaikan, kalau bisa jangan di atas 100 KB. Kalau masih di atas 100 KB bisa dikompres dulu hingga lebih kecil ukurannya. Jadi nanti untuk loading halamannya itu bisa lebih ringan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang off-page SEO ya. Jadi off-page SEO ini adalah upaya yang kita lakukan di luar situs web ya, untuk meningkatkan reputasi dan peringkat di mesin pencari atau search engine Google. Nah, elemen-elemen seperti backlink, otoritas domain atau domain authority, dan social signal ini memainkan peran penting dalam menentukan beberapa kredibel dan relevansi situs kita di mata mesin pencari Google ya. Nah, kemudian backlink ini adalah tautan dari situs lain yang mengarah ke situs Anda, dan mereka itu sangat penting untuk kebutuhan SEO karena link ini itu berperan atau berfungsi sebagai vote of confidence untuk situs Anda. Jadi saat ini ada dua jenis backlink yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada backlink dofollow yang memberikan otoritas domain atau domain authority kepada situs Anda, dan yang nofollow, yang kedua itu ada nofollow, itu tidak memberikan otoritas sama sekali, namun tetap bisa memberikan traffic kepada situs Anda. Nah, kemudian cara untuk mendapatkan backlink ini juga beragam. Kita bisa melalui guest posting, terus kita membuat konten sendiri di website kita, dan itu membuat orang lain merasa terbantu dengan konten kita dan kemudian membagikannya ke sosial media. Atau kita juga bisa bekerja sama dengan influencer gitu. Nah, otoritas domain atau domain authority itu menjadi metrik yang digunakan untuk menilai reputasi dan kredibilitas situs Anda di mata mesin pencari Google. Nah, otoritas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas backlink, terus usia domain, dan juga kualitas konten yang ada di dalam website kita. Nah, maka semakin tinggi otoritas domain atau domain authority di situs Anda, maka semakin besar juga peluang untuk mendapatkan peringkat tertinggi di hasil pencarian di Google. Oke. Nah, kemudian di sini ada social signals ya. Itu merupakan aktivitas atau keterlibatan di media sosial seperti like, share, dan komen. Itu kalau di sosial media namanya engagement ya.
walaupun secara langsung tidak mempengaruhi peringkat SEO, tapi keterlibatan yang tinggi di media sosial itu dapat meningkatkan visibilitas situs Anda. Jadi bisa membangun reputasi online dan bahkan mendorong backlink lebih banyak dari situs lain yang melihat konten Anda di media sosial. Kemudian kalau misalkan Anda ingin membagikan konten atau memasang link website Anda, itu platform yang saat ini memang ramai digunakan itu seperti Facebook, itu sangat ramai yang sudah dari dulu sampai saat ini ya. Kemudian X atau Twitter, terus juga LinkedIn, Instagram, dan mungkin ini TikTok juga bisa masuk lah untuk mendukung strategi SEO yang akan Anda kerjakan. Oke, sebelum eksekusi, kenali dulu link strategi yang positif. Ya, jadi di dunia SEO itu ada 3 jenis backlink, yaitu didapatkan dengan cara black hat SEO, white hat SEO, dan grey hat SEO. Oke, lanjut. Black hat SEO adalah praktik untuk meningkatkan ranking sebuah situs di mesin pencari Google dengan cara yang melanggar term of service atau kebijakan layanan dari Google itu sendiri. Sehingga black hat SEO merupakan salah satu cara yang diharamkan oleh Google. Biasanya yang melakukan cara ini adalah untuk melakukan manipulasi ranking. Ya. Contoh black hat SEO itu seperti yang pertama ada spam link, seperti melakukan komen spam dengan menyelundupkan link ke berbagai tempat, baik itu di website maupun forum, atau juga bisa membuat website dengan artikel berisikan link semua sebagai backlink. Biasanya orang seperti ini pakai tools untuk membuat ribuan backlink ya. Kemudian yang kedua ada link dari website yang dihack, karena ada aja orang yang menghack ya, mungkin membajak website orang lain itu hanya untuk menyelundupkan link ke website kita sendiri, misalkan kita yang ngehack ya. Kemudian link yang disembunyikan atau hidden link itu seolah-olah mengakali search engine dengan link yang tidak terlihat. Misalnya kita memberi backlink di sebuah konten atau di page website kita dengan warna background yang sama dengan ini, misalkan kita background website kita berwarna putih ya, teksnya kita buat warna putih, atau hitam, teksnya buat warna hitam, jadi seolah tidak terlihat tapi padahal itu isinya link, atau memang sudah di hidden menggunakan coding HTML sendiri. Oke, selanjutnya untuk contoh dari black hat SEO ini memberikan link pada kata kunci target. Nah, backlink berupa kata-kata yang sama seperti keyword yang ditargetkan itu, bagi Anda yang belum tahu, itu Google akan sengaja menghukum para pelaku SEO yang melakukan hal tersebut. Nah, karena itu sangat dilarang dalam hal optimasi of page optimization ya. Jadi nanti untuk sanksi yang pernah dikatakan oleh Google adalah penurunan ranking maupun de-index. Jadi de-index itu akan dihilangkan dari indeks mesin pencari Google. Jadi jangan harap website kita bisa muncul di halaman Google ya. Jadi jangan sampai menerapkan cara tersebut jika Anda memang tidak mau website yang telah susah payah dibangun itu tiba-tiba hilang dalam sekejap dari search engine. Ya mungkin untuk black hat SEO naik cepat, tapi habis itu rongkat. Ya, jangan sampai ya. White hat SEO adalah kebalikan dari black hat SEO. Umumnya white hat SEO itu mengacu pada praktik apapun yang meningkatkan peringkat pencarian situs kita di search engine Google atau search engine result page atau yang disingkat dengan SERP, sambil menjaga integritas situs web agar tetap mematuhi dalam segala persyaratan atau layanan mesin pencari Google. Kemudian tujuan dari white hat SEO ini untuk membantu user, bukan untuk memanipulasi search engine. Jadi memang
kita membuat website itu ditujukan untuk orang-orang yang mencari, bukan bertujuan untuk mesin saja gitu loh. Nah, ini merupakan link yang sangat diharapkan dan sangat ideal dengan apa yang menjadi ketentuan Google. Jadi website SEO yang dimaksud Google adalah link yang mengalir secara murni ya atau alami, bukan karena memiliki uang untuk membayar seseorang agar mendapatkan backlink ya. Biasanya sekarang itu banyak sekali praktik perdagangan backlink karena Google sepertinya itu ingin bersikap demokratis ya dan memberikan peluang kepada siapa saja untuk dapat menyajikan konten yang memang berkualitas atau website yang memang diperlukan oleh banyak orang. Jadi tidak hanya orang-orang yang berduit saja yang bisa menduduki di halaman pertama Google. Contohnya itu kita bisa membuat website atau konten kita itu dengan kualitas yang tinggi ya, sehingga kita nanti bisa mendapatkan rekomendasi dari orang atau website orang lain karena konten yang kita miliki itu memang bagus. Kemudian ya itulah intinya, kita berbuat yang positif saja gitu loh. Di sini tidak ada resiko, hanya saja memang yang dibutuhkan waktunya itu membutuhkan proses yang tidak diketahui. Jadi tergantung seberapa jeli kita menyusun strategi dan juga apakah website kita sudah bersaing di halaman pencari Google di kata kunci tersebut. Jadi intinya topik ini sangat aman untuk jangka panjang dan tidak perlu khawatir website akan hilang dari pencarian Google. Kalau hilang itu biasanya ditimpa oleh kompetitor, tinggal kita perbaiki saja, nanti bisa bersaing kembali. Oke. Sekarang kita akan membahas Greyhead dalam SEO. Ya, ini merupakan metode untuk membuat website berada di halaman satu Google dengan mengkombinasikan whitehead SEO dan black SEO. Ya, jadi hitam sama putih itu jadinya abu-abu. Oke, jadi kalau dibilang haram itu ya enggak, tapi kalau dibilang whitehead juga enggak. Dulu cara ini masuk ke kategori whitehead, tapi setelah Google mengetahui dan membuatnya menjadi kategori greyhead, ya sekarang ini sudah tidak termasuk kategori alami ya. Tapi apakah bisa digunakan? Ya, sebagian besar praktisi SEO masih menggunakan cara ini, tapi dengan kapasitas wajar. Contoh Greyhead SEO itu yang pertama, PBN atau Private Blog Network. Ini ibarat kita membuat jaringan atau peternakan blog, di mana website-website tersebut bukan dibuat untuk user, tapi memang dibuat untuk memberikan link ke website utama. Ya, ini bisa digunakan, tapi yaitu dengan kapasitas yang wajar agar tidak ketahuan, kan ibaratnya gitu. Ya, yang kedua itu content placement di blogger. Misalkan nih, kita bikin artikel sendiri, tapi kita minta blogger lain yang posting di websitenya. Jadi kita nulis terus suruh posting di website orang lain. Nah, ini content placement ini ada yang berbayar dan ada yang gratis, asalkan artikel yang kita buat sendiri dan mereka itu tinggal posting. Nah, di dalam artikel ini biasanya ada linknya. Biasanya itu 1-3 link, dan link tersebut nanti akan diarahkan ke website kita, ke page yang memang sudah kita rencanakan. Loh, ini kan sah-sah saja. Iya, sama-sama seperti website mereka yang memberikan rekomendasi link positif ke website kita kan. Ya memang benar. Yang membuat masuk ke kategori greyhead adalah karena memang dari PBN dan content placement ini itu dibutuhkan yang namanya biaya atau adanya transaksi di situ untuk mendapatkan backlink tersebut. Jadi kayak maksa halus gitu ya. Ya, jadi untuk pada kategori ini memang tidak bisa dikatakan sebagai whitehead ya. Jadi masuk ke kategori greyhead. Kemudian yang terakhir ada paid review atau endorsement. Nah, pada metode ini kita akan membayar atau memberikan produk kepada blogger untuk mereka dapat melakukan review secara positif ya. Jadi kayak seolah-olah kita kasih produk nih, ini buat kamu di review ya, reviewnya yang positif ya. Kemudian memberikan link yang mengarah ke website kita, yaitu masuk ke kategori greyhead SEO. Nah, kekurangan dari metode greyhead ini adalah semakin banyak yang melakukannya, Google itu semakin tahu seluk-beluk dan bisa jadi mengeluarkan algoritma atau peraturan baru.
Nah jadi kan kalau dulu memang hal yang seperti ini tuh sulit banget terdeteksi Google karena algoritmanya itu belum secanggih sekarang ya. Atau bisa juga ini nanti kalau misalkan kita punya kompetitor mengetahui kalau kita pakai dengan cara yang memang grey hat yang belum ada undang-undang tapi itu bisa dikatakan kurang benar. Nah itu akan bisa saja dilaporkan oleh kompetitor kita, wah ini menggunakan cara ini. Nah karena bisa dikatakan grey hat itu ibarat jalan tol ya menuju bunta. Jadi nanti kalau udah ada laporan atau mungkin Google itu mempertimbangkan, bisa jadi keluar algoritma baru untuk menetralkan hal tersebut. Oke. Terus mana yang bisa dipakai? Ya tentu saja white hat SEO menjadi jalan yang tepat dan sehat untuk mendapatkan backlink. Dan mungkin grey hat itu juga bisa dipakai untuk kebutuhan tertentu. Namun ini enggak organik ya, tapi kalau mau pakai grey hat itu pakai aja dengan kapasitas yang wajar. Yang penting jangan sekali-kali pakai metode black hat SEO. Gimana cara mendapatkan backlink melalui metode white hat SEO? Ya, jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan backlink ya. Seperti yang pertama ini ada melalui profil media sosial yang biasa kita taruh di bio mungkin ya. Kemudian ada juga di blog comments. Nah, dulu cara ini memang ramai digunakan ya untuk blog comment ya. Tapi sekarang memang sudah jarang digunakan dan ada yang mengatakan kalau cara ini sudah tidak efektif lagi ya. Tapi menurut saya kalau misalkan komen itu bermanfaat dan memang dan itu diizinkan untuk memasangkan link entah di profil ataupun di komennya, nah itu menurut saya tidak masalah. Kemudian quest posting ya, kita bisa membuat konten terus cari website yang memang cocok dengan pembahasan kita. Misalnya kita punya rekan blogger yang punya website dengan pembahasan yang sama, nah kita bisa kontak dan bilang, bro, aku ada artikel nih sepertinya cocok sama pembaca websitemu. Nah kita bisa kasih artikel ke dia dan meminta link yang mengarahkan website kita. Jadi tidak ada transaksi atau pembayaran dalam bentuk uang. Kemudian ada UGC ya, user generate content ya. Website UGC ini jadi kita nanti bisa membuat akun di situ dan menulis konten di situ ya. Itu kalau misalkan saat ini yang ramai itu ada Medium, terus juga Kompasiana, terus viva.co.id dan masih banyak lagi. Kemudian kita juga bisa mendapatkan melalui online forum atau Q&A sites ya, website Q&A ya. Kita bisa membantu orang-orang untuk memecahkan masalahnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa menjadi seorang ahli atau expert ya. Jadi kalau misalkan kita disitu memposisikan sebagai seorang ahli atau expert, itu kita juga akan dipercaya oleh banyak orang atau banyak pemilik website. Jadi kita bisa dinobatkan sebagai narasumber atau nama kita bisa dicantumkan ke website mereka. Kemudian public relation. Nah, misalnya kita bekerja sama dengan website berita untuk diliput dan menjadi berita dengan memberikan backlink. Kemudian membuat konten resource atau tools. Kemudian kita juga bisa mendapatkan dari website stakeholder partner bisnis. Jadi bisa saling antar partner perusahaan atau bisa meminta bantuan untuk memberikan link dari website rekan di komunitas dan lain-lain. Jadi intinya kita harus tahu dulu nih value apa yang kita miliki dan kira-kira yang siapa sih yang butuh value tersebut. Nah jika kita sudah menemukan, nanti bisa buat artikelnya atau buat kontennya dan kontak perusahaan atau orang tersebut, kemudian minta untuk pastikan artikel yang kita buat untuk meminta link ya. Memang dalam menerapkan white hat SEO ini cukup membutuhkan kesabaran karena akan membutuhkan proses yang tidak terprediksi ya, bisa cepat, bisa sedengan, bisa lama banget. Ya itu memang cukup menguras tenaga dan pikiran dan harus selalu grow dan terus berusaha ya. Namun cara ini sangat efektif dan baik banget buat jangka panjang. Jadi memang ada value yang akan terbayarkan di belakang nanti. Seperti itu. Oke, sekarang kita memasuki
pada bagian riset kata kunci atau keyword research. Mengapa riset kata kunci itu begitu penting? Karena kata kunci yang tepat akan membawa pengunjung yang relevan. Artinya mereka yang benar-benar tertarik dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Sebaliknya, menggunakan kata kunci yang tidak relevan hanya akan mendatangkan traffic yang tidak menghasilkan konversi. Oleh karena itu, kata kunci yang dipilih dengan tepat dan tepat sasaran secara signifikan meningkatkan visibilitas, konversi, dan return on investment, atau yang kalau di dunia marketing itu kita sebut dengan ROI ya dalam bisnis kita ya. Kemudian informational keywords. Ini merupakan jenis keywords yang biasanya paling banyak pencariannya ya. Karena ini keyword tuh hanya berupa informasi. Jadi contohnya gini. Misalkan kita mencari keyword informasional ini, contohnya ini ya, cara melipat baju atau tips memilih baju ya. Bisa juga seperti nama artis dan juga mungkin nama tokoh-tokoh ya. Nah itu tuh bersifat informasional. Jadi user hanya ingin mendapatkan informasi yang dicari tersebut, tidak lebih. Kemudian ada transactional keywords atau yang bisa disebut dengan money keywords. Ini merupakan keywords yang bernilai sangat tinggi. Kenapa? Karena orang yang mencari dengan jenis keyword ini itu biasanya sudah memiliki niat untuk membeli sesuatu. Contohnya adalah keyword yang menggunakan kata jual, terus ada juga beli, promo, atau murah. Misalnya gini, perusahaan kita itu bergerak di bidang konveksi atau ini adalah jualan baju ya. Berarti money keywords-nya adalah jual baju. Nah, ini merupakan keywords yang memiliki tingkat persaingan paling sulit. Nah, gitu. Kemudian ada navigational keywords. Nah, ini merupakan jenis keywords yang sebenarnya user itu sudah tahu mau cari apa, tapi tidak tahu nama websitenya. Misalkan user akan mencari brand clothing namanya Kang Sablon di Google. Ya sebenarnya itu dia udah tahu brandnya tapi nggak tahu webnya itu apa sih. Ya makanya dia mengetikkan Kang Sablon di Google. Kemudian diketiklah ya itu Kang Sablon gitu. Nah di situ nanti ketemulah di page Google itu website kangsablon.com dan mereka langsung mengklik URL tersebut. Nah, keyword ini itu bukan untuk ditargetkan karena ini masuk ke segi branded. Biasanya yang sering digunakan tuh tadi lebih ke informational sama transactional keywords. Oke, perlu Anda ketahui juga kalau sebenarnya itu ini keyword itu dibagi menjadi dua jenis ya, short tail dan long tail. Nah, kalau short tail ini biasanya itu keyword yang hanya punya 2-3 kata saja. Contohnya kayak jual baju, terus beli baju atau jual baju murah. Nah, itu masuk ke kategori short tail. Kemudian untuk long tail itu yang terdiri dari lebih dari 3 kata. Idealnya sih 4-5 kata ya. Contohnya kayak jual baju murah Jakarta, jual baju murah Uniqlo di Jakarta, atau mungkin jasa sablon murah berkualitas seperti itu ya. Jadi nanti tergantung volume keywordnya seperti apa. Kemudian di jenis keyword short tail ini biasanya cenderung memiliki volume pencarian yang tinggi dibandingkan keyword yang long tail, karena jika seseorang ingin mencari baju itu mereka cukup mengetikkan 2 kata saja ya, karena nggak mungkin maksudnya ya mungkin saja sih, maksudnya jarang orang yang langsung mengetikkan spesifiknya, pasti dia akan mencari referensi dulu ya. Kayak contohnya kita mengetikkan keyword cuma jual baju murah, nah seperti itu masuk ke short tail. Jika dibandingkan harus mengetik keyword long tail yang itu memiliki banyak kata ya. Jadi gambarnya seperti itulah. Oke. Namun untuk keyword short tail ini sendiri itu bersifat tidak spesifik, sedangkan long tail lebih spesifik. Nah ini untungnya nih. Jadi ketika kita mencari dengan keyword jual baju, tentu akan ada berbagai merek, jenis dan ukuran. Jadi ya oke lah kalau website kita berada di atas, itu bisa menjadi
kemungkinan pilihan mereka, tapi belum 100% karena mereka masih mencari-cari nih kayak cari operasi dulu. Tapi kalau pakai long tail itu bisa lebih spesifik, contohnya jual baju berkerah murah, atau kita pakai branded lah, jual baju Uniqlo ukuran XL. Nah itu lebih diuntungkan karena kalau orang mencari itu ya 99% tuh orang akan membeli brand tersebut gitu loh, membeli pakaian tersebut ya. Jadi berbeda dengan short tail tadi. Kalau short tail itu lebih diunggulkan kalau misalkan kita mencari traffic, itu akan sangat diunggulkan sekali. Nah, kalau Anda itu ingin melakukan riset keyword, itu sebenarnya ada banyak tools ya yang cocok untuk melakukan riset ini ya. Jadi tinggal nanti Anda itu butuhnya seperti apa. Jadi untuk melakukan riset kata kunci atau keyword yang efektif tuh ini sudah ada di layar. Ini ada beberapa tools yang memang bisa digunakan. Yang ramai saat ini tuh seperti Google Keyword Planner. Ini fitur dari ini ya, AdWords atau fitur iklannya di Google Ads. Kemudian kita bisa pakai SEMrush, Ahrefs, Ubersuggest, dan keywordtools.io. Cuma di sini yang bisa kita pakai gratis tuh lebih cocoknya sih ini ya, karena kita pasarnya di Google, kita bisa pakai Google Keyword Planner saja. Atau kalau mau yang gratisan itu Anda bisa menggunakan Ubersuggest atau keywordtools.io. Hanya saja tidak terlalu spesifik untuk jumlah ini ya, jumlah volume pencariannya ya. Jadi kalau nggak mau keluar duit itu bisa pakai Google Keyword Planner saja. Oke, sekarang kita masuk ke langkah riset keywords. Nah, langkah riset keywords itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama, tentukan dulu seed keywords ya. Jadi bayangkan keyword yang kira-kira akan dicari orang, atau misalkan Anda punya bisnis baju nih, Anda kira-kira mau buat keyword seperti apa. Contohnya Anda ingin memasarkan baju, oke nih udah ketemu baju ya, nanti baru memasukkan keyword tersebut di tools ya. Kemudian ini yang ketiga, di situ ketika sudah memasukkan keyword utama tadi, seed keyword, di situ Anda akan mendapatkan list banyak sih kan, tergantung volume ya. Jadi itu akan muncul list keyword beserta search volumenya berapa. Nah lalu nanti setelah itu Anda bisa membuat listing ya, baik entah di Excel atau spreadsheet. Kemudian volume pencarian yang besar itu bisa disendirikan. Kita pilih lah, ibaratnya kita sudah menjaring ikan nih ibaratkan ya, terus kita cari ikannya yang gede-gede nih ya buat kita santap ya. Kita cari yang volumenya besar tapi persaingannya ya kalau bisa yang ringan. Nah kalau sudah terkumpul keyword, nah itu nanti kita bisa baru targetkan ya, atau kita juga bisa menambahkan kata kunci turunannya di listing tersebut. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan data-data dari dari tools yang juga kita gunakan tadi, ini contohnya kita pakai Google Keyword Planner. Di situ Anda bisa mendownload spreadsheetnya ya, jadi kita tinggal copy paste saja, tinggal di filter mana keywords yang memang memiliki search volume cukup tinggi seperti itu. Atau mungkin ini ya, setelah ini akan saya praktekkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke ilustrasi bagaimana kita melakukan riset kata kunci ya, secara sederhana saja. Ini nanti saya contohkan, misalkan kita punya brand fashion dan kita ingin membuat artikel informasional. Jadi misalkan saya ingin membuat artikel tentang jenis kain kaos misalkan, tapi kita bingung nih ya kata kunci yang kita gunakan seperti apa, karena kata kunci ini cukup bersaing banget. Kita coba cari ide kata kunci lain, kita copy ya,
kita masuk ke Google Keyword Planner sebagai media pencarian kata kunci gratis ya. Kita pilih discover new keywords, kita masukkan kata kunci tadi di sini, jenis kain kaos, get result. Nah, kita akan mencari di sini. Pastikan pada bagian atas ini sudah sesuai dengan target ya. Ini saya di Indonesia dan menggunakan database Google ya. Untuk waktu sendiri ini defaultnya 12 month atau 1 tahun, ini biar gini aja. Nah, misalkan Anda ingin mengunduh semua kata kunci yang ada di sini, bisa menggunakan klik tombol download keyword ideas, nanti akan menjadi bentuk spreadsheet atau Excel ya. Oke, karena kita tadi ingin mencontohkan untuk satu konten saja, kita coba cari ide yang memiliki search volume lumayan dengan persaingan rendah hingga medium. Kita coba filter, klik pada bagian competition. Nah, ini mulai dari yang terendah, kita coba cari yang bagus nih. Nah, oke, kita cari. Nah, misalkan kita nemu nih, ada nih perbedaan 24 dan 30S. Nah, misalkan kita mau bikin konten ini ya. Oke, kita misalkan menemu ide nih pada jenis kain kaos, kita lebih fokus mau bahas ini. Coba kita cari di sini dulu ya, get result. Nah, di sini nanti muncul ide-ide atau kata kunci turunan yang lain, kita bisa pakai ya. Kita bisa pakai di sini, terserah nih mau pakai yang mana. Misalkan kita masukkan dulu nih, kita dapat ide kata kunci perbedaan 24 dan 30S. Oke. Nah, selain di sini kita juga bisa mendapatkan ide lain di keywordtools.io. Kita pastekan keyword tadi di sini, kemudian setting ini pada bagian yang ditarget Indonesia. Coba kita cari Indonesia, kita bikin juga ke Indonesia, kita search. Oke. Nah, muncul nih kata-kata turunan kata kunci baru, kita bisa pilih di sini. Nah, misalkan kita pilih ini nih. Nah, kita copy saja ini. Copy. Kemudian kita bisa masukkan di sini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kata kunci utama ini tadi. Untuk perbedaan perbedaan 24 dan 30S itu pencarian cukup lumayan dengan persaingan rendah, itu ada 100 sampai 1000 orang yang mencari setiap bulannya. Oke, dengan kata kunci turunan atau LSI yang kita tadi cari di sini di keywordtools.io. Ini sebenarnya kita fokusnya ke bagian ini ya, bagian ini. Tapi kita juga bisa memberikan varian keywords lain agar terlihat berbeda di mata Google tapi maknanya sama. Seperti yang sudah saya katakan tadi, biar tidak dianggap spam atau keyword stuffing ya. Jadi menggunakan kata kunci turunan atau menggunakan LSI keywords. Oke, ini sebenarnya juga bisa Anda cek ini ya. Nah, dari konten ini kita bisa copy. Kalau mau cek volumenya bisa. Kita taruh sini, kita tempel, kita get result. Nah, nanti akan muncul nih banyak lagi varian keywords yang nanti bisa Anda pilih. Nah, ini perbedaan kata combat 24S dan 30S ini memiliki search volume yang ternyata search volume yang lebih tinggi. Nah, kita bisa menggunakan ide kata kunci ini nih, nah, sebagai sinonim kata kunci utama. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan dari kata kunci ini tidak masuk ke page 1, misalkan dari kata kunci yang ini tidak masuk page 1,
ada kemungkinan kata kunci lain ini bisa masuk ke page 1 Google. Jadi kita tetap mendapatkan traffic dari berbagai sumber, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau mencari banyak konten, kita juga bisa listing banyak kata kunci nih. Kita bedakan saja, karena kita bahas cotton combat, nanti yang lain bisa bahas contoh polyester, terus juga jenis pakaian yang lain seperti itu. Itu cara sederhana untuk melakukan riset keywords. Sebenarnya untuk mencari keyword turunan, kita juga bisa memanfaatkan search bar ini. Nah, kata-kata ini juga bisa kita jadikan sebagai LSI keywords atau kata kunci turunan. Terserah nih Anda mau cari yang mana. Untuk cara yang lebih efisien seperti yang saya praktekkan tadi, kita cari dulu ide keyword di Google Keyword Planner, terus masuk ke keyword tools untuk mencari turunan. Nah, seperti itu. Kalau kurang yakin dengan apa yang tampil di sini, ini kan versi gratis tidak terbuka ya. Jadi kita bisa cek di sini, tinggal paste saja. Kurang lebih seperti itu. Tinggal sheet keywordnya atau bayangan kita untuk mencari kata kunci itu sudah ada. Contohnya kalau misalkan kita mau cari yang bingung nih, mau bahas kaos atau kemeja, kita bisa buka Google Trend. Di sini kita bisa buka di sini. Kita coba bandingkan. Tadi kita bingung masalah kaos, kita coba dulu cari kaos dan kemeja. Oke, kita cari yang 90 hari lah, 3 bulan terakhir di Indonesia ya. Oh, ternyata kok rame kaos. Kita cari nih daerah yang banyak peminatnya. Oh, rata-rata di Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Maluku, Banten. Nah, ini juga bisa menjadi ide Anda ya ini ya. Kalau misalkan kita mau bahas konten bingung antara kaos dan kemeja, kita bisa tanyakan ke Google Trends, karena platform yang akan kita sasar adalah di Google. Kalau sudah nemu kaos, tinggal carilah kita mau bahas tentang apa nih. Contohnya kayak tadi jenis bahan kaos, ketemulah cotton combat. Cotton combat cari turunannya, perbedaan harga dan perbedaan cotton combat kita bisa kombinasikan di situ. Nah, jadi untuk konten kita nanti juga bisa kaya. Kita juga bisa membahas tentang penjelasan, kita juga bisa membahas tentang perbedaan masing-masing jenis antara 24S dan 34S itu bedanya apa. Terus juga perbedaan dari segi harga, terus juga fungsi atau peruntukannya untuk apa, banyak. Jadi kembangannya nanti banyak di situ ya. Jadi tinggal pinter-pinternya nanti untuk mengkombinasikan kata kunci utama dengan kata kunci turunan menggunakan LSI seperti itu kurang lebih. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau lebih enak lagi, Anda bisa menggunakan platform berbayar seperti Ahrefs. Di sini toolsnya lebih enak kalau misalkan berbayar. Jadi di sini lebih hitungannya lebih UI-nya lebih nyaman, lebih enak, indikatornya detail sekali karena ya berbayar. Jadi tinggal Anda tertarik yang mana. Untuk cara riset keyword Ahrefs ini banyak banget di YouTube, nanti Anda bisa cari. Oke, mungkin itu tutorial untuk pencarian kata kunci dengan metode sederhana. Itu sudah saya praktekkan dan works. Oke, sekarang kita masuk ke technical SEO ya. Jadi technical SEO ini adalah bagian dari SEO yang berfokus pada aspek teknis dari situs website untuk memastikan
bahwa situs Anda itu dapat diakses dan dipahami dengan baik oleh mesin pencari Google. Nah, ini termasuk kecepatan situs, terus juga ada mobile friendliness, penggunaan sitemap, robot.txt, dan juga keamanan situs melalui HTTPS atau SSL ya. Kemudian kecepatan situs juga sangat penting karena situs yang lambat itu tidak hanya membuat pengunjung frustasi, males, bosen, dan pergi, tapi juga dapat menurunkan peringkat SEO. Karena di sini Google menggunakan kecepatan loading sebagai faktor peringkat. Jadi situs yang lebih cepat itu lebih mungkin muncul di halaman pertama Google ya. Jadi di sini Anda bisa menggunakan alat seperti Google PageSpeed Insight ya, Google PageSpeed Insight dan GTmetrix untuk mengukur dan memperbaiki kecepatan situs Anda. Jadi cek dulu kesehatannya di situ, masalahnya di mana, segera perbaiki. Terus ada juga mobile friendliness. Nah, ini juga sangat penting karena lebih dari separuh pencarian saat ini dilakukan di perangkat mobile ya. Karena seiring perkembangan zaman itu banyak orang-orang yang melakukan aktivitas searching, googling itu melalui perangkat mobile. Ya, jadi situs yang tidak responsif itu akan membuat pengguna itu kesulitan dan bisa menyebabkan mereka meninggalkan situs lebih cepat. Di Google juga menggunakan mobile first indexing, yang berarti Google mengindeks dan meranking situs berdasarkan versi mobilenya terlebih dahulu dibandingkan dengan versi desktop. Oke, kemudian ada juga sitemap. Nah, sitemap ini adalah file yang berfungsi sebagai peta situs untuk mesin pencari. Nah, ini membantu mereka mengindeks halaman-halaman di situs Anda dengan lebih efisien. Nah, kemudian ada robot.txt ya, di sisi lain ini juga digunakan untuk mengarahkan mesin pencari halaman ya. Jadi Google itu ada semacam robot sebagai pengarah ya untuk mesin pencari halaman. Jadi untuk menentukan halaman mana yang boleh dan tidak diindeks, jadi kayak filtering gitu. Jadi kemudian mengatur kedua elemen ini dengan benar dapat membantu memastikan mesin pencari hanya mengindeks konten yang relevan dan penting. Jadi kayak konten-konten yang memang tidak diperlukan itu robot tidak akan memberikan izin untuk dapat diindeks oleh Google seperti itu. Kemudian ada HTTPS. Nah, jadi HTTPS ini adalah protokol keamanan yang melindungi data pengguna saat mereka mengakses situs Anda. Jadi kalau ada orang-orang yang mengakses situs Anda itu juga akan diberikan sisi keamanan dan kenyamanan. Nah, ini menjadi sangat penting karena Google kini memprioritaskan situs yang aman dan bahkan memberikan label not secure untuk situs yang tidak menggunakan HTTPS. Biasanya yang masih HTTP itu akan ditandain di notifikasi itu di atas situs ini tidak aman. Nah, jadi menggunakan HTTPS itu tidak hanya meningkatkan kepercayaan pengguna, tetapi juga membantu meningkatkan ranking SEO di situs Anda. Oke, sekarang kita akan bahas tentang cara submit sitemap.xml di Google Search Console. Oke, kita langsung saja ketikkan Google Webmaster ya. Nah, di atas sendiri ada Google Search Console, kita klik. Nah, jadi bagi Anda yang belum mendaftar, nanti akan suruh masuk dulu. Setelah itu akan masuk ke ini bagian properti ya. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, akan masuk seperti ini, ada dua pilihan. Oke, nah ini saya sarankan untuk menggunakan yang sebelah kiri ya. Kita bisa masukkan nama domain, example ya. Contohnya saya mau masukin ada domain baru nih. Nah, ada maspaijo.com. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti di sini ada beberapa pilihan konfigurasi melalui data domain system. Oke, jadi nanti Anda bisa pilih TXT formatnya atau CNAME. Nah, kalau CNAME nanti masukkan ini sesuai perintah. Oke, kalau sudah nanti klik verifikasi. Oke,
gitu. Nah kalau misalkan ini kita mau masukkan yang ini nih, https maspaijo.com. Nah, kita coba lanjutkan. Nah kalau ini nanti Anda bisa mengupload file HTML ini ke situs Anda, atau bisa menggunakan ini tag HTML. Ini sebenarnya juga caranya sederhana sih ya, tapi ini lebih ke melalui internal ya, ke websitenya. Kalau misalkan kita pakai CMS itu bisa pakai ini, gampang banget. Cuma kalau misalkan ini kan kita taruh di template ya. Kalau misalkan kita ganti template itu akan verifikasi ulang. Jadi kalau misalkan yang satu tadi itu ibaratnya melalui pintu belakang. Oke. Ya. Jadi itu saya hapus dulu ya. Nah, kemudian kalau udah seperti ini itu nanti masuk ke bagian peta situs ya. Nah, karena pakai CMS itu biasanya akan meng-create sendiri sitemapnya. Antara formatnya itu biasanya kalau nggak sitemap.xml itu sitemap_index.xml. Tinggal Anda itu memiliki sitemap itu formatnya seperti apa. Nah, ini tinggal masukkan sini. Misalkan ini sitemap.xml ya, contohnya ya, saya masukkan sini. Nah, nanti tinggal kirim. Nah, kalau udah dikirim nanti akan statusnya akan pending diverifikasi. Kalau sudah sukses berarti sudah terindeks, seperti itu. Kalau sitemap sudah masuk berarti sudah aman ya. Oke. Kemudian ini ya saya kasih tahu sekalian untuk bagi Anda yang baru saja buat website, ini nanti bisa masuk ke mana bagian ini inspeksi. Jadi contohnya saya baru saja membuat page sablon misalnya. Nah, saya baru saja membangun website, dan website itu baru saja pertama kali saya luncurkan, dan saya pengen banget website saya itu cepat terindeks. Nah, kita bisa melakukan pengajuan ke Google. Kita copy, kita masuk ke inspeksi URL, di sini kita paste. Nah, terus kita enter ya. Nah, kita enter karena ini sudah ada di Google, sudah terindeks, berarti ada keterangan. Kalau belum terindeks ini akan hijaunya ini akan berwarna abu-abu, dan kita nanti klik minta pengindeksan, seperti itu. Ya, mungkin itulah bagaimana cara submit sitemap.xml dan submit URL kita ke Google Search Console.